Ya. Udah Ada bibitnya. cancernya. Mau ngomong ke gue, kenapa? Udah nggak bisa, ya kaget ya. Udah tenang, kenapa sih? Itu bayangin waktu itu Mami Nunung pernah ngebuka wignya saat botak di depan Alfa. Terus Alfa nangis, dipeluklah Pak Alfa sama Mami Nunung. Terus Alfa baru cerita di situ, enggak Mami Nunung, aku juga. Dia di rumah sakit tuh gue udah, aduh. Ya ini ada artikel lagi, Nagita adopsi Rafa dan Raffi. Ada kepikiran itu? Kalau dibilang alfa, gue ini alfa banget kalau di dalam rumah tangga. Tetapi kalau sama istri, karena saking dekatnya, adalah A. gue bisa melampiaskan kekesalan gue di luar itu malah ke istri. Kadang gue kasihan juga sama bini gue nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Butik Haji Igun, tempat di mana gosip dan kisah inspiratif semua dijahit jadi satu. Pam-pam, episode kali ini, customer yang datang di Butik Haji Igun mewah banget. Di luar dari kata mewah. Ya, benar. Ini kalau misalnya dilihat dari jadwalnya, mungkin di luar dari dugaan beliau pagi ini bisa hadir. Ya. Iya kan? Dan sosok yang satu ini punya andil besar di mana minggu lalu kita baru saja mendapatkan berita duka. Salah satu dari sahabat artis kita, Po Alpa, meninggal dunia. Cukup membuat kita semuanya kaget, walaupun sahabat-sahabat dekatnya tahu kondisi Po Alfa yang memang sudah sakit cukup lama. Langsung saja, ini dia Haji senior. Kalau nggak salah seniornya angkatannya 2 tahun dari Haji Ivan Gunawan. Raffi Ahmad. Setahun apa 2 tahun sih? Setahun, Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Haji. Ya Allah, Haji. namanya Haji. Haji. Salam. Suka kebiasaan Haji. Ini. Haju nih, Haju. Haji. Iya. Aduh, repot banget. Kasih Pak Haju ya kalau saya. Kan Haji ini saya kasih Pak Haju ya. Ya ampun Pi, makasih udah hadir ya Pi. Makasih ya, Pak Haji. Terharu banget. Ya Ini kemana sempat hubungin sama Irfan Hakim. Ya. Ya kan Irfan Hakim yang sebenarnya nggak sibuk-sibuk banget tapi kayak lebih susah ya. Karena kalau tiap pagi kan Irfan Hakim ngasih makan binatang ya. Bener. Jadi Saya minum dulu ya. Cheers. Ya Allah, air putih alhamdulillah. Udah didoain sama Pak Haji. Udah didoain. Pak Haji kan ya? Ini langsung dari Gunung Cibubur. Iya, ini langsung. Deket dong. Masya Allah. Minggu ini nih bener-bener berita yang memang kita dapetin dari teman-teman selebritas lah ya. Ya. Bisa dibilang berita dari kepergian Po Alpa. Sebenarnya kalau misalnya dari AA sendiri kan kita tahu kan Po Alpa kan hadir di dunia entertainment ini dari zaman dia viral. Ya kan, dia mulai dari dia main sosial media, akhirnya dia viral. Sempat juga jadi bintang tamu kita waktu acara di MNC awal-awal. Banyak sih. Banyak. Sampai akhirnya berapa tahun sama A syuting pagi? Jadi kalau Alfa itu panjang perjalanannya Pak Haji Igun. Iya. Ma Haji. Maaf saya panggilnya apa nih? Nggak usah, belum Haji. Oh belum ya? Belum. Panggilnya Pak. Belum. Tetangganya Haji. Oh iya. Tetangganya Haji. Baik. Ya. Jadi Pam sama Igun, aku kenal sama Alfa itu udah lama banget. Jadi dulu pertama kali kalau nggak salah tahun 2018. Oke. Jadi waktu itu dia tuh yang alis dilempeng-lempengin gitu. Iya. Terus dia ikutan jadi peserta di Alfamart. Ya. Alfamart itu salah satu itu kamu BA-nya aku waktu itu. BA-nya. Ya. Itu kayak ngefans gitu, jadi kayak belanja sama peserta gitu loh. Ya. Dia akhirnya dapet tuh 10 juta Oke. untuk belanja. Di situ kenalan sama si Alfa pertama kali. Wah, Sebelum dia viral, ya Allah Bang. Sebelum dia begitu. lagi menuju di situlah. Jadi gara-gara baru berapa minggu lah. Akhirnya dia juga ikutan peserta di situ. Emang dia senang ke minimarket itu. Ya. Akhirnya di situ kenalan sama suaminya, kenalan sama dia. Ya. Di situ nih anak lucu banget. Udah habis nggak lama tiba-tiba ada program bareng, ada ini. Banyak sebenarnya sama dia tuh banyak banget. Ya. Banyak banget programnya. Terus kenal sama dia juga ngelihat ini anak nih sebenarnya ini orang lucu ya gitu kan. Lucu. Spontan ya, Alfa tuh tipe yang spontan ya. Jadi banyak juga program-program sama dia itu yang paling panjangnya itu memang FYP setiap hari. Tapi sebelumnya kan ada acara-acara kan sering diajak-ajak sama aku. Pak kalau misalnya Pak lu dong bintang tamunya. Berapa
Karena Di dia tuh MNC waktu itu juga panjang juga di rumah Iya. Mama Ami, rumah Mama Gigi dia ada terus. Dia ada terus. Jadi kalau misalnya kayak di FYP itu sebenarnya berapa tahun sama Po Alpha? Udah hampir 3 tahun. Jadi awalnya cuma nama Irfan Hakim dulu. Ya. Habis itu dia tuh jadi co-host di bulan keberapa. Karena jadwal Raffi Ahmad sama jadwalnya Irfan Hakim kan repot ya. Ya. Jadi butuh ada yang nggak terlalu repot, ada yang standby ngejagain. Ya tapi kita tuh sangat kehilangan banget sama Po Alpha karena Po Alpha itu dalam bekerja ya. Ya. Dia itu ngerti banget aku sama Irfan Hakim. Ya. Jadi kadang kita kalau kita bertiga ini kan kalau berpartner ya udah dari dulu sih almarhum Olga sama almarhum Julia Perez sama Bang Sapri semuanya tuh aku tuh nggak pernah berantem dan mereka tuh ngerti gitu misalnya kekurangannya aku apa. Misalnya kita kadang karena jadwal yang gimana datang suka mepet-mepet mereka tuh pasti ngaverin kita. Masa sih emang kamu kok datang? Oh, kadang suka- kalau mau datang bukannya 1 menit sebelum live. Bukan kadang 1 menit sesudah live. Karena misalnya dari acara ke acara lain. Tapi itu udah biasa lah ya, karena kan maksudnya memang udah ritmenya kan udah tektokannya udah iya, ada. tapi mereka tuh apalagi kalau aku sama Irfan, kita dua-duanya lagi telat. Ya. Alpha tuh bener-bener Bayangin yang satu dari sana, yang satu dari sana, dua-duanya akses macet kan. Dan tapi Alpha tuh bener-bener dia selalu all out kalau di atas panggung itu dia selalu all out. Jadi namanya Trio Ria. Trio Ria, Raffi, Ivan, dan Alpha. Masya Allah. Kalau misalnya lihat dari penyakitnya Po Alpha, kalau aku secara pribadi tuh kan memang Po Alpha tuh kan manggil aku emak. Ma, gue tuh lagi sakit, Ma, gitu. Ngomong sama lu? Ngomong. Semuanya, cerita akhirnya? Dia cerita, tapi kalau dia tuh sama aku tuh enggak, kita tuh bukan temen yang setiap hari telepon, enggak. Tapi Gue juga sama dia tiap hari kagak teleponan. Maksudnya jadi kalau pas ketemu, pas lagi kesana kan aku nanya kan gini, lo ngapa dah tiap hari pakai wig, kata gue. Lo kagak pernah keramas, awalnya gue begitu, ngapa dah lo pakai wig? Kagak, Ma, gue mah. Kagak, Ma, kata dia kan ngomong gitu. Kagak, Ma, gue mah lagi sakit ini, tapi gue tahan-tahan aja, kata dia. Jadi tuh kapan ya terakhir tuh beberapa setelah dia ngelahirin, aku kan baru ke FYP tuh. Iya, jadi sebenarnya dari dia lagi hamil tuh sebenarnya dia udah cancer berarti, A? Ya sebenarnya kalau jadi waktu itu baru didiagnosanya itu setelah dia cek hamil. Tapi sebelumnya kayaknya dia udah mulai feeling. Jadi waktu itu dari beberapa bulan yang lalu sebelum dia hamil dia tuh suka ngaruh, sakit di bagian itunya. Cek, gue bilang kayak gitu-gitu cek. Gue ini kan bukan tipe yang kayak kok temen tuh gini, enggak. Kita kalau misalnya gue kadang aja lagi break syuting nih, gue tidur atau main handphone, tapi kan gue denger. Misalnya dia gini-gini, misalnya lagi cerita, udah lu cek gini-gini, tapi gue selalu nyeletuk gitu. Jadi meskipun gue beraktivitas, tapi kan telinga gue selalu dengar. Nah bener waktu itu memang pas lagi dia hamil live di FYP diumumin kehamilannya, gue lagi nggak ada, lagi nggak masuk. Terus nggak lama akhirnya dia bilang, cek deh sekalian, gue keingetan sama dia tuh, sekalian lu cek gini. Bawalah gue jangan nanti gue ke rumah sakit. Udah cari rumah sakit yang bagus ya sekalian, gue bilang itu sekalian gue cekin. Bawalah akhirnya ke salah satu rumah sakit Di Indonesia. Di Indonesia. Okay. Nah kebetulan dokter-dokternya gue kenal, bilang sekalianin dicek, gue bilang dicek bener-bener dicek, gue cari rumah sakit yang takutnya kan siapa cuman yang main ala-ala aja kan, tahu sendiri penting udah dicek yang bener. Waktu itu dokternya langsung, tapi kan rahasia kan, ini sebenarnya kayaknya ada sesuatu, ada apa, gue bilang. Tapi kan gue menghargain ini ya, wah gimana, gue bilang. Wah kabar baik atau kabar, aduh, ya dari pihak rumah sakit udah, kan namanya juga privacy kan, akhirnya, aduh gimana ya, ngomong sama itunya dulu dah, ya enggak ngomong sama apanya dulu dah. Mau diterusin atau enggak pada waktu itu? Iya, maksudnya dikasih tahu dulu tentang keberadaannya ya. Udah ada bibitnya. Cancernya gitu. Ya. Udah gitu baru sih apa ngomong ke gue, kenapa? Aduh, dia mulai udah nggak bisa, ya kaget ya. Udah tenang, kenapa sih? Tadi dokter itu, cuma kan gue nggak mau. Padahal lo udah tahu. Gue belum tahu. Karena gue nggak berani juga, dokter nggak berani ngomong. Karena kan privacy gitu kan harus ke orangnya dulu. Akhirnya gue bilang sama Alpha, udah nggak apa-apa, boleh gue tahu, boleh. Akhirnya baru kasih tahu ke gue. Tapi ini merupakan satu keputusan yang besar banget ya. Satu sisi dia harus meneruskan kehamilannya 1 tahun. Itu yang bikin gue. Ya kan lo bayangin nih. Ini jadi gini. Jadi dia tahu dia punya cancer. Tapi dia harus meneruskan kehamilannya selama 1 tahun. Ya kan? Mungkin pas selama 1 tahun itu kan dia menghentikan pengobatan
cancernya dong untuk anaknya bertahan itu kan. anaknya, ha. Terus lo yang gua nggak kebayangan nih, dia punya cancer, dia punya anak, dia tahu nggak ya kalau misalnya dua-duanya tuh nggak ada yang bisa selamat gitu kali ya? Nah jadi gini, Iya nggak sih, A? jadi waktu itu udah dilematik banget kan. Jadi kalau kita cek-cek, kalau dokter bilang ke gue, itu sudah ada dari sebelum dia Punya anak. hamil, tapi kan tidak terdeteksi. Ya cuman ya itu kan mungkin psikologi orang itu saat tahu atau belum tahu kan beda. Ya. Nah, tapi juga pembelajaran bahwa semuanya memang lebih baik Ngecek kalau di ada awal. benjolan kecil, benjolan besar, apapun itu jangan dianggap sepele. Mendingan kita cari tahu supaya nggak terlambat semuanya. Ya karena perempuan tuh lebih banyak penyakitnya sebenarnya. Allah itu mungkin kasih apa ya? Bayangin aja sinyal-sinyal. Jadi pas saat hamil terus kembar, jadi Alfa itu bingung kan gimana harus sampai dia berarti secara wah ini sih Masya Allah banget Alfa itu secara hati paling dia terdalam sampai pernah ngomong ini gue kalau misalnya ada apa-apa gue pokoknya harus sampai anak gue sehat. Lahiran Gue nggak apa-apa, gue nggak mau. Kan kalau diobatin itu obatnya keras. Keras, iya. Kan ada bayi juga. Iya, itu makanya bayangin gue nggak? bilang. Tapi iya. gue tuh, wah di situ kayaknya udah bukan ranah gue kan, bukan ranah gue. Jadi udah apa pokoknya gue bilang, gue doain lo soal yang terbaik. Apa yang bisa gue lakuin, pasti gue lakuin. Gue akan support yang terbaik. Gue bilang gitu. Udah, yang paling penting ini keputusan lo sama suami lo. Apa yang mau lakukan, ayo gue pokoknya tetap yang penting lo harus bisa jalanin semuanya. Kalau di lokasi gitu, Po Alfa tuh suka ngeluh nggak sih Kak? Nggak pernah. Kayak lagi sakit, toto sakit, aduh gue lemes nih, toto apa nih gitu. Jadi gini, jadi gue ini udah banyak banget. Jadi kalau ngedenger teman cancer, gue ini udah hati gue udah tek, almarhum Olga, Ya. almarhum Jupe. Bang Sapri, ya gue kurang tahu sakitnya apa, tapi gue juga nggak ya mungkin ada tapi nggak tahu. Tapi karena kan nggak ini ada juga beberapa ada waktu itu gue tinggal sama sepupu gue. Jadi kalau gue ngedengar orang cancer itu udah kayak, aduh, gue udah nggak mau langsung berbeda, gue harus tetap biasa sama dia. Ya. Pernah denger nggak kalau misalnya si Po Alfa itu sebelum persiapan kematiannya dia beli ambulan dan ternyata ambulannya itu dipakai pertama kali sama dirinya sendiri. Nah kalau itu sih aku belum dengar. Jadi waktu itu kalau yang di rumah sakit setelah waktu itu pas dikabarin, nah itu kan sebenarnya juga dia di rumah sakit tuh gue udah saat video call 1 hari atau 2 hari sebelum itu gue tuh video call tuh gue lagi di FYP tuh 1-2 hari sebelumnya. Oh dia udah mulai izin tuh Udah, tapi udah cuman pas gue ngeliat tuh udah beda. Irfan Hakim ada sama tim, ayo semangat gue sambil makan gue ngeliat dia udah karena udah nyampe ke tenggorokan udah Sesak kalau nafas juga. kalau udah sampai ke gue udah tahu udah gitu gue bilang gue makan ya Allah. Tapi kan sempat nengokin ke Tapi rumah gue selalu sakit gitu juga, kan? ya sempat sebelumnya itu jadi gue cuman Pak semangat cuman gue udah feeling nggak enak tuh pas video call malam besoknya tuh malam itu pokoknya 1 hari sebelum meninggal suaminya WA gue malam-malam waktu itu sempat minggu lalu udah WA ini kayaknya apa udah nggak kuat pengen cepat-cepat ke Malaysia lagi 1 kali pengobatan lagi tapi gimana ya dia udah nggak kuat. Gue balas tuh malam itu gue tuh mau datang cuman Rafathar ulang tahun jam 00 mau surprise juga mau surprise di tempat tidur. Gue bilang sama Gigi juga bilang aduh aku belum nengok apa ya udah jadi gimana ya udah nanti dah besok bener pas besoknya itu merinding ini pas lagi syuting FVP 831 sorry bukan 931 831 handphone gue baru mulai ini baru opening bentar baru 2 menit 3 menit handphone gue bergetar tet gue masuk ke kalau lagi cover cover ke Irfan gue ngintip hidung suaminya Alfa gue udah nggak konsentrasi hidung ngapain terus handphone gue bergetar tiba-tiba berhenti mati udah bener pas lagi break salah satuku ngabarin udah nggak ini katanya Alfa kenapa keduanya juga bilang nggak berani getar iklan kan begitu cepat kan mulai lagi masuk langsung gitu udah kita nggak sadar waktu itu udah mulai aja udah akhirnya telepon bener meninggal. Tapi emang kalau kita berbicara tentang cancer ya kebetulan kakakku yang paling tua itu almarhumah Emma itu juga meninggal karena cancer. Jadi dia itu meninggal cancer pencernaan. Jadi itu dia tuh tadinya gemuk segede lu gitu deh. Gemuk,
Terus Toto kurus. Akhirnya dia gue pikir dia diet kali ya. Terus begitu akhirnya dia ngecek ke dokter. Pas dia ngecek ke dokter, pas dia bilang, dia nelpon gue ingat banget tuh. Dia nelpon ke gue, dia bilang, "Dek, gue cancer." Gue dalam pemikiran gue udah alemong deh udah. Dan pada waktu itu kakak gue itu hanya bisa bertahan kurang lebih selama 8 bulan. Jadi itu bener-bener selama 8 bulan tuh bener-bener menikmati kebersamaan aja. Dan lama-kelamaan memang lemah dengan sendirinya. Mungkin sama seperti yang kalau sudah menyebar gitu. Tapi sebenarnya bisa. Ponunung kan. Nah, ini juga ada cerita antara cerita panik, tapi kalau kita ingat, aku sama Irfan Hakim, jadi pas lagi di jalan, udah mau di jalan, udah selesai, udah meninggal apa, terus gue cari ambulan yang bagus, bawa langsung ke rumahnya. Iya. Di jalan iring-iringan Irfan Hakim. Kenapa? Voice note. Manunung, Pak Alpa meninggal. Jangan di voice note, Manunung nanti biar aja baca sendiri, jangan orang dia nanti kepikiran. Gue bilang, oh iya ya, delete. Karena kita juga sebenarnya mau ngasih tahu teman dekat kan. Akhirnya dapat ini. Langsung nggak langsung di delete sama Irfan. Lu, ya dia ngabarin beberapa teman dekat kan. Ya. Atau lagi Manunung di voice note sama Irfan. Manunung apa udah nggak ada kan? Lu Manunung apa, jangan nanti Manunung kepikiran karena kan dia juga lagi ini juga udah. Ya, Manunung ini juga survive cancer 4 tahun juga loh. Tapi 4 tahun belum lewat 5 tahun. Jadi kalau cancer itu yang sudah 5 tahun disebut survivor cancer. Kalau yang menuju ke 5 tahun dia masih berjuang. Akhirnya kemarin ketemu lah sama Manunung di acara live FYP. Manunung kemarin itu aku sempat baca. Jadi itu kita kalau misalnya. Tapi Manunung kalau nggak salah juga cancer payudara juga ya? Betul. Jadi kalau kayak Manunung itu kayak teman-teman kayak cancer gitu, mereka memang kan survive. Cuman kita harus jaga pikirannya mereka. Ya gue sama Irfan Hakim ya juga ya. Di bawah happy ya? Harus di bawah happy. Dia kalau pikiran terus bahaya. Jadi obatnya orang cancer itu, Mami Nunung kemarin akhirnya ya kita undang di acara, dia cerita. Ya. Itu bayangin waktu itu Mami Nunung pernah ngebuka wignya saat botak di depan Alpa. Terus Alpa nangis. Terus sedangkan si Alpa udah tahu kalau dia juga juga sebenarnya antara tapi Alpa nggak bisa cerita pada waktu itu ya. Waktu itu kalau nggak salah antara dia udah turun, tapi bayangin nggak, gue lupa, dan setelah itu dia mengalami itu. Dan Alfa itu waktu itu ada satu momen di mana setelah Mami Nunung melewati kemoterapi, dipeluklah Pak Alfa sama Mami Nunung, nangis. Terus kata Mami Nunung gini, udah aku kuat, nggak apa-apa kok. Terus Alfa baru cerita di situ, enggak Mami Nunung, aku juga. Itu di situ tuh langsung udah di situ mereka sering saling menguatkan. Saling menguatkan. Yang paling penting cancer itu bisa kita lawan insya Allah, semuanya kan karena kalau tapi kita juga nggak boleh kepikiran. Kalau kita kepikiran terus dia senang tuh makin menjadi dia bisa kemana-mana. Dia bisa lompat dari sini, bisa lompat ke sini, bisa lompat ke sini, bisa lompat ke sini, bisa lompat ke sini, bisa lompat kemana aja. Kalau kita terlalu mikirin banget. Jadi kita harus happy aja, harus ya udah jalanin happy. 5 tahun itu adalah masa-masa krusial untuk para teman-teman yang sedang berjuang melawan kankernya. Oke. Ini ada artikel ya. Coba ada artikelnya. Nah, ini artikelnya bilang AA ini bakalan menyekolahkan anak-anak Po Alpa sampai kuliah. Itu ceritanya gimana, A? Enggak, sebenarnya gini, kalau Alfa itu sama aku kan udah kayak apa ya, udah sama, ya kita udah sama. Teman itu kan, kalau gimana, aku tuh kalau teman yang kerja bareng lama, yang ini, ya meskipun kadang dia nggak minta, ataupun kita, ya kan kita ngerti posisi teman. Waktu sama Alfa ada juga, kita, ya apa yang emang udah ada kayak wasiat-wasiat, udah ada omongan-omongan sebelumnya. Jadi waktu itu memang Alfa itu cuma bilang, gue cuma pengen anak gue lulus kuliah. Bukan yang bayi ini, selamat, sehat. Raffi Rafa. Iya, gue nggak tahu waktu itu namanya Raffi Rafa. Akhirnya waktu udah apa? Gue kasih rumah sakit yang terbaik ya. Gue bilang udah tenang aja. Tapi kan ini aku lagi mau berobat. Udah nggak? Dia kan memang juga harus iya ada 2 lah. Ada 2. Meskipun aku Irfan Hakim, kita teman-temannya lah. Pasti kan kita kalau itu kan pastilah hati kita pasti support. Tapi dia juga bukan yang minta. Enggak, Alfa tuh sama suaminya top lah. Terus akhirnya di rumah sakit dia tuh pengen anaknya lahir dengan selamat. Dan setelah anaknya lahir,
pas gue datang dikasih surprise namanya Raffi Rafa, katanya dia mau mengucapkan terima kasih. Jadi memang Alfa itu bayangin aja di kehidupan gue kenal sama dia sebelum dia jadi artis pertama kali, cuma jadi fans yang begitu. Terus tiba-tiba dia jadi artis, gue satu program sama dia, terus dia anaknya dikasih nama Raffi Rafa. Waktu itu juga itu buat gue, wah. Duh beban nih, jangan sampai kayak gue gitu Bukan, kan. beban itu kado terindah dong buat gue. Oh, gue bisa jadi Sanjung beban. gitu Maksudnya. Duh, dia yang maksud gue, duh yang ini jangan dia. Ya, enggak, gue kaget juga. Lu jangan sampai masuk penjara nih. Jangan, gue nggak pernah masuk penjara. BNN, salah itu kan bukan beda. Waktu itu. Tapi kalau ini, maksudnya ini... Dan dia meninggal dia itu di meninggal. hari ulang tahun Rafathar. Rafathar. Jadi banyak momen-momen yang gue sama dia tuh Lu jadi inget ya. jadi inget terus. Selalu pasti inget almarhum terus. Olga meninggal waktu gue lagi umroh. Jadi orang-orang terdekat gue nggak ada. Jadi Selalu pas, ada kalau misalnya pas tertentu. almarhum Olga itu berarti ya nggak ada. Nggak ada. Gue lagi umroh. Langsung hari itu setelah gue umroh langsung. Pas Baru lagi datang. umroh gue langsung badalin dia. Oh, iya, umrohin. Langsung umrohin dia meninggal sebelum gue umroh, sebelum gue berangkat nih. Jadi pas lagi besoknya mau udah di tanah suci, Ya. besoknya mau jalan ibadah Ya, umroh, ya. kasih itu meninggal. Jadi pas besoknya udah badalin dia almarhum langsung. Jadi waktu jumpa ya di mana waktu itu. Jadi ada saat teman-teman baik gue meninggal tuh selalu di momen-momen gue yang apa gitu. Ya. Tapi kalau misalnya Jaga diri ya. Iya, makasih ya doain ya. Insya Allah kita sehat Iya. Yang penting kita sehat gitu. Juga sama sahabat aku lucu. Nih dengerin. Iya. Nggak ada kepikiran mau memperkerjakan Idung di dalam perusahaan Nggak gini, gitu. kalau suaminya itu masih sehat, masih bisa kerja. Iya kan enggak nih kalau maksud aku kan maksudnya gini. Idung laki-laki, laki-laki gitu kan. Maksudnya kan harusnya Idung kan masih bisa nyekolahin anak-anaknya dong. Masih bisa dia, masih Iya bisa. kan? Masih bisa. Dia tuh masih bisa. Jadi aku itu maksudnya di situ kalau emang kenapa-kenapa ya kita siap aja. Maksudnya kan sebagai Garansi. ya sebagai ya gimana sih? Ini kan udah kayak ada ikatan batin sama Alfa meskipun ya kita kan nggak tahu kehidupan orang. Suaminya nanti Pak Allah kasih jodoh lagi atau apa, tapi aku sendiri udah komit sama Gigi itu maksudnya ya anak-anaknya bukan cuma si kembar aja. Jadi anaknya Po Alpa tuh kembar, Ya, Petong. si Shirley dulu yang Oh, Shirley yang pertama. Shirley yang pertama. Itu anaknya Po Alpa juga? Anaknya Paul apa dari yang sebelumnya. Sebelumnya. Ya. Oke. Si Petong itu Petong. anak pertama dari si Idung. Idung. Lalu si kembar. Oke. Dia anaknya itu ada 4 maksudnya. Gue bilang segimana-gimana ya kita bukan kita ya maksudnya apapun itu ya udah kita siap pokoknya. Yang penting anak-anak harus sekolah sampai Istilahnya selesai. keluarga sambung deh ya, Iya, Keluarga apapun sambung yang ya, kita ada sebisa mungkin kita insya lakukan yang Allah. terbaik untuk kawan kita almarhumah Iya. gitu. Mendiang almarhumah. Ya ini ada artikel lagi, Nagita adopsi Rafa dan Raffi. Ada kepikiran itu? Enggak, kalau itu Nagita cuma bilang kan kita ada Ryan. Main aja ke rumah. Iya, Di maksudnya rumah kita ada banyak anak bener, bayi ada gitu Ryanza, ya. ada Lili kan. Maksudnya Iya. udah kalaupun misalnya kita kan tahu yang namanya laki-laki kan sibuk kerja. Iya. Kalau nggak ada ibunya, paling ada mbaknya aja. Iya. Daripada di rumah, Iya. pelangap-longo, Iya. bingung. Ya cari teman kan ada Rafat, ada Ryanza, ada Lili. Iya. Di rumah gua kan suka ada penitipan anak-anak juga, teman anak di. Iya, dia kalau siang jadi taman bermain ya, Iya, anak-anak rame. semua Tapi anak-anaknya bukan anaconda ya. Bukan, ini bisa digigit kita loh, Digigit, iya bahaya. kan. Tapi ini aku mau tanya ya, kan punya anak kandung, punya anak angkat. Ibu juga ada. Oh, kok banyak kalau aku mah banyak. Aku mah ada anak ayam, ada anak kucing. Ada anak kuip malah dulu. Ada nggak perbedaan rasa sayangnya antara anak sendiri sama anak yang baru? Sama aja sih sebenarnya, itu yang harus kita bisa. Pasti kalau batinnya itu gini, kita sayang sama ibu sama bapak kan kadarnya kita sayang banget, tapi kan kadarnya ya kadang bisa kesini lebih gede, tapi meskipun di mana Tapi setiap hari pasti berubah ya. Ibu baru ayah gitu, tapi sama ke ibu, ke ayah, ke adik, ke istri, ke anak, sayangnya kita itu pasti besar semuanya, bukannya berubah apa tapi besar, tapi kadarnya itu pasti sesuai dengan nggak bisa diungkapin lah, itu sebuah value yang intangible yang nggak bisa diungkapkan, dan itu yang cuma kita bisa rasakan. Nah, waktu aku Feeling, itu pertama kali feeling ketemu Lili itu ya? Lili itu waktu itu bayangin, Lili itu belum 24 jam, dia waktu itu merasakan mungkin nggak enak sebagai anak seorang bayi, disimpan di, mohon maaf, tempat yang kurang layak lah, ditaruh di sampah, dibawa ke, udah muter-muter klinik, bukan klinik, taruh ke panti asuhan ini, udah ditaruh, nggak ada yang terima. Akhirnya Pertama kali ketemu tuh di mana? Nah, jadi udah dibawa lah waktu itu sama temennya,
sama kawan kita itu kebetulan temennya Gigi sama temennya Caca adiknya. Itu bayi mau dibawa ke Bali, tapi kan masih bayi nggak boleh, dititipin dulu ke si Caca. Nah pas lagi hari itu ke rumah gue, tiba-tiba pas di rumah gue belum diazanin, ini belum 24 gue yang azanin dong. Gue udah selesai azanin, gue pandang matanya. Biasanya Rafathar itu suka nggak mau kalau ada anak kecil sama Ryanza. Jutek dari Rafathar kan. Rafathar jutek, tiba-tiba Rafathar bilang, udah Pak, dia di sini aja, gitu. Habis gue ajanin ya udah, gue bilang, udah si Ryanza juga biasa jelas, dia biasa aja. Ya udah, gue bilang, ya. Terus gue ngomong sama Gigi yang ragu. Tapi kalau anak perempuan nanti gimana gini? Udahlah, abis gue ajarin, udahlah. Ini mah kada dulu aja, mau besok, mau lusa, mau kapan dia sama kita, nggak sama kita lagi atau ini udah kita yang penting niatnya. Tapi maaf deh, waktu Lili udah masuk rumah, Ryanza udah selesai susu dari Gigi ya? Udah selesai. Udah selesai ya. Tapi kadarullohnya tuh satu rumah tuh bisa ngebonding gitu ya. Iya, dan Rafathar tuh sayang banget, Ryanza tuh sayang banget sama sama Lili itu. Kayaknya kita nggak terus bisa bayangin gak sih mukanya jadi mirip. Dan malam Lailatul Qadar itu, waktu bulan puasa itu, si Rafathar, Gigi tuh bilang pengen punya anak lagi. Terus Rafathar juga pengen bilang pengen punya adik lagi. Pas malam Lailatul Qadar, nggak lama itu anak lah datang ke rumah tiba-tiba. Jadi itu kayak kita dan gue itu juga sama anak biasanya. Kan gue nggak ada di rumah, jarang di rumah. Maksudnya pulang malam terus. Saat itu gue lagi ada, bayangin nggak? Ya. Saat itu gue lagi ada dan gue azanin. Ya. Jadi itu biasanya gue kan pulangnya malam, berangkat itu pagi. Itu semua udah bukan secara kebetulan. Emang udah ketemu. Udah kadarullah, iya kan. Paham, tapi kalau lo lihat ya, ini kan kita butik Haji Ivan Gunawan ya. Kalau lo lihat sekarang memang gaya berbicara AA, gaya berpakaian tuh udah kayak pejabat ya. Bener-bener. Lo kan ada unsur fashionnya nih. Lo ngeliat AA sekarang nih gini gimana? Pengen noyor nggak? Kayak kalau ngeliat AA ganteng ya? Udah pengen milih gitu. Aku milih AA sebagai apa sih ngomong? Enggak, jadi gue ceritain ya gini. Gue bilang, Pam besok gue bintang tamunya Arafi. Ya jangan deh, gue sedih kalau ingat AA. Kenapa? Maksud lo kenapa sih lo ngechat gitu ke gue sedih kalau ingat AA tuh kenapa maksudnya? Ya enggak. Kayak kita kan syuting lumayan udah lama kan bareng. Cuman kayak waktu itu sempet aku lagi di fase yang aku sebenarnya nggak mau cerita karena A juga nggak pernah nyeritain itu kan. Kayak aku di fase yang bener-bener, aduh gue mau minta tolong sama siapa gitu. Aku tipikal orang yang nggak mau minjem duit kalau bener-bener nggak perlu, nggak kebutuhan banget gitu. Aku udah jual apapun, mobil apa namanya, emang lagi nggak ada kerjaan waktu itu. Ada satu terakhir tinggal mobil aku, pas banget nih kendaraan aku, kaki aku harus ganti STNK kalau nggak salah. Aku bilang, aku ngetik delete. Nggak jadi deh, nggak enak. Lu pada waktu itu emang pemikirannya adalah ke AA? Iya. Karena waktu itu abis syuting, aku inget banget. Terus kayak, dia berani ini, bismillah, ya Allah maaf. Ngetik udah ngetik aja aku kayak, udah jangan delete. Udah kan, AA tuh kalau WhatsApp tuh entah kenapa balesnya kan kita tahu lah dia sibuk banget. Tapi dia sibuk apapun tapi balasnya cepat. Tiba-tiba balas cepat, terus aku kayak yang, iya, langsung dia bilang, iya nanti ditransfer sama Gigi gini mau minjem berapa, aku bilang iya aku minjem segini, aku langsung nih sampai aku sodorin aku ada kontrak kerja ini insya Allah bakalan masuk uang aku tanggal sekian gitu. Tapi kan TV aku nggak ada yang tahu kan kapan datangnya. Maksudnya TV lama bayar gitu? TV bayarnya lama. Tapi kalau butik gua bayarnya cepet banget. Tapi cepet. Salipus. Abis dipus di blacklist. Enggak ada. Terus nggak dipakai lagi. Enggak usah. Akhirnya udah nih. Tapi mungkin emang lagi sibuk banget. Jadi lupa lagi balasnya. Aku kayak ingetin nggak ya. Aku balik lagi di situ nggak enak lagi. Sampai akhirnya Indian transferin bukan sejumlah yang aku minta. Dilebihin. Aku bilang, aku berarti itu nggak minta ganti. Aku nggak minta segitu. Aku pinjam segini, ntar aku gini. Iya, katanya gitu. Sampai pas
hari H aku ada duit, aku bilang, aku transfer ya, aku mau gantiin duit AA, aku minta nomor rekening gitu kan. Gak usah, itu buat kado papa ulang tahun gitu kan. Terus aku bilang kayak, gak mau, aku beneran ini minjem. Aku bilang, Kak, takutnya ntar aku bener-bener. Mana duitnya, masih ada nggak sekarang? Gak ada. Kan udah kan gue udah bilang, kok lo yang mau ngambil? Kalau duitnya masih Kalau ada, kalau yang ya mau mas, dia kan ya udah gue kan nggak jadi bayar ke AA. Ya, udah kan berarti bukan lo Ya yang siapa tahu ini buat nambah-nambahan butik, Allah. buat beli kain. Ya Allah. Masa gue juga dipinta? Iya benar. Jadi lu sekarang nih mumpung lagi ada AA nih, lu mau ngomong apa sama AA? Ya udah lah. Mumpung masih sehat nggak apa-apa, sekarang Wah, gua sehat. Lu bilang jangan masih sehat. Walaupun sekarang kita masih sehat, ada baiknya jangan pernah malu mengucapkan maaf dan terima kasih, Iya, betul, Karena benar. kita nggak pernah tahu umur kita sampai kapan. Lu berasa nggak? Waktu cepat berlalu. Benar. Iya kan? Waktu cepat berlalu, kita nggak pernah tahu. Sama A tuh gini ya, kalau setiap A setelah habis ngebantuin orang, dia tuh kayak habis nggak ngelakuin sesuatu yang sebenarnya udah ngerubah hidup orang. Gitu. Aku pernah pas lagi COVID banget, aku bilang, aku daripada dikasih duit nih kan kasih aku kerjaan. Aku ada kerjaan nggak? Aku bener-bener lagi. Ini udah kasus lain lagi nih. Udah kasus lain banget. Sebelum aku minjem Banyak duit. banget masalahnya. Ya namanya juga Pam-pam. orang, Orang namanya juga kan. Gua nggak hidup. Untung baru deket sekarang Pak Haji. Terus. Bentar lagi juga Pak Haji aku WA-in. Jadi sempat aku bilang gitu, terus ada kerjaan nggak? Kalau ada kerjaan ajak-ajak dong gini. Berapa hari kemudian aku ditelepon mau nawarin iklan gitu kan, Alfamart itu kan. Udah girang banget kan. Wah gila, akhirnya ada yang kenal gue juga gini. Nggak taunya bintang utamanya ini mah bukan karena gue, ini mah karena nih gue yakin. Ya udah pas lagi syuting, aku udah mau nyamperin kayak mau bilang terima kasih gitu kan. Cuman kan sibuk banget kan. Pas datang tek, aku dari pagi sampai sore udah di tag duluan. Lu di shoot tapi? Udah di shoot duluan, salah satu bintang utamanya saat itu. Terus? Datang cuma setengah jam udah pulang. Mau bilang terima kasih juga udah nggak keburu. Lu dihalangin, lu soalnya figuran lu nggak bisa deket. Lu jauh banget gitu. jaraknya. Lu ibarat kata lu di mana? Dia di mana? Ya nggak bisa lah. Tapi itu bener-bener jadi kayak nggak ada abis ngebantuin orang, kayak udah kayak nggak ada apa-apa buat AA gitu. Tapi senang hari ini ketemu A dong. Seneng banget. Happy. Kayak, Pam bisa sehat ya Pam ya. Dia sekarang jualan brownies A. Belilah. Udah beli, atau udah tadi gue udah. Udah gue tadi nih. dikirim. Ya. Jangan nanti hasilnya nggak dikirim. Alam ke deh ini. Tuh. Emang lu gigi. Ya. Minta duit. Enggak, aku Udah. Paling ini- Enak browniesnya emang enak beneran. Tuh udah gue WA tuh. Ya Allah. Udah. Masya Allah. Pi, Lihat. jadi sekarang ini hari-hari lo nih ngebantuin Pak Presiden apa aja sih sebenarnya Udah ya. tugasnya Raffi Ahmad, Pi? Kita pengen tahu, Pi. Nangis mulu si Sentot. Udah gue bilang. Berarti gede nih kalau dia nangisnya gini, berarti gede, Pi. Pi, kalau dia nangisnya gini berarti gede, Pi. Udah. Happy. Happy. Nah, gue janji Senang. waktu itu beliin. Peluk dah, Kasih peluk dia dah. raket tenis waktu itu belum. Peluk dah, peluk. Sebelum ada pertanyaan selanjutnya, peluk dulu. Aduh jatuh tuh. Udah Pam, Dulu udah yang penting aja. kamu sehat terus. Ya Allah, doain aja jadi presiden nanti ya. Jangan, udah kita gini aja. Udah. Senang, udah. Semoga keluar dari masalahnya ya, Iya. Pak. Makanya sholatnya jangan tinggal. Amin. Pastilah Pak Iya. Haji. Ya udah, ini gue balik lagi nanya boleh? Boleh, Pak Haji. Jangan nangis mulu. Lanjut Pak Haji. Udah, sampai- Orang keluar air mata, dia keluar air shotgun. Nih, jadi sekarang nih sebagai staf khusus presiden, setiap hari lo kayaknya waktu buat keluarga, buat diri lo sendiri aja nggak ada. Enggak, sebenarnya sih. Ngapain aja sih, Pi? Ya. Kemana aja sih, Pi? Bukan, kalau kerja kita ini ya ada pengabdiannya lah. Ya. Alhamdulillah dikasih kepercayaan. Jadi Betul. utusan khusus presiden itu Ya. ya memang ada beberapa tugas-tugas khusus yang memang bisa dipublish atau tidak boleh dipublish. Namanya Ya. juga utusan khusus. Kan Ya. jadi ada program ada yang memang kita bisa, Ya. ada juga yang memang yang namanya beberapa rahasia negara yang Ya. memang belum ataupun tidak ataupun Ya. yang nanti dipublishnya. Ya. Jadi ya kita harus pintar-pintar bagi waktu. Untungnya teman-teman di broadcast semua TV dan sebenarnya kan utusan khusus presiden pembinaan generasi muda dan pekerja seni. Jadi kita alhamdulillah juga Pak Presiden alhamdulillah juga memberikan masih gunakanlah semua media-media, Ya. media broadcast TV
karena kan masuk di dunia seni kan, seni broadcast, seni perfilman, seni apapun itu termasuk teman-teman pekerja seni yang di depan layar, di belakang layar, mau seni apapun itu. Jadi memang cakupannya sangat luas dan dunia-dunia panggung hiburan on air, off air seperti ini yang memang saya sendiri masih dibolehkan supaya kita masih bisa dekat sama semuanya. Kita kan harus bisa menjembatani. Justru memang Pak Presiden meminta untuk nggak meninggalkan dunia tapi di situ benar, tapi waktunya tetap kalau udah dipanggil dan ada tugas khusus ya kita memang harus siap. Dan alhamdulillah juga teman-teman partner, teman-teman TV juga paham. Jadi ya tugasnya ibaratnya membantu untuk bisa para generasi muda, pekerja seni seluruh Indonesia itu kita bisa jembatani. Yang paling terpenting kan banyak berita-berita hoax, orang itu juga berkubu-kubu. Semuanya juga punya pilihan di hati masing-masing. Tetapi yang paling penting untuk menjaga semuanya nggak terprovokasi. Kita ini kan sebagai penikmat ya, kita kan sebagai penikmat kita punya presiden yang hebat. Sebenarnya kalau karakternya Pak Prabowo sendiri itu seseru dan seasik apa? Ya sebenarnya Pak Prabowo itu jelas lah bijaksana dan beliau juga kan kalau aku ke beliau ya udah kayak ayah sendiri aja usianya. Beliau kan ya udah 70 ke atasnya, kita doain sehat terus. Sehat insyaallah. Udah ya keayahannya kuat banget, ketokohan bangsanya juga luar biasa, nasionalismenya juga hebat dan sangat mengajarkan tentang patriotik, jiwa nasionalisme kepada semua generasi-generasi yang sekarang. Kayak hal-hal contoh kemarin 17 Agustus saat kita jam 00 itu ada ziarah ke makam pahlawan itu kan itu kita itu sesuatu hal kecil yang nggak pernah dilakukan oleh presiden sebelumnya ya mungkin pernah tapi maksudnya itu di situ tugas pengalaman saya AA. Ya di situ tugasnya gue itu mengamplifikasi itu kepada anak-anak bangsa yang lain, anak-anak muda yang lain nih. Pengen presiden kita aja apresiasi dan mengapresiasi datang terdahulu Jadi saat kita ada kan bisa mengheningkan cipta. Dulu kan kita selalu upacara bendera kan. Mungkin anak-anak sekarang apalagi anak-anak di international school dan lain-lain, mereka juga harus tahu mengheningkan cipta itu maknanya apa, bukan cuma kita merem dengerin. Iya, di situ kan kita harus bisa mendengarkan arti lirik dari lagu mengheningkan cipta itu, kata-katanya itu mengenang para jasa pahlawan. Jadi kalau kita tidak menunjukkan ke anak-anak generasi sekarang, ini kita udah lakuin ini, mereka juga kan nggak mau ngikutin kita gitu loh. Apa yang kita lakukan mereka sengaja bisa melihat gitu. Kalau kita cuman omong-omong doang ya mereka juga anak-anak zaman sekarang kan nggak bisa diomong-omongin. Kita harus lakuin, harus fight aja gitu, harus. Jadi makanya kalau aku ini orangnya jarang-jarang ngomong, tapi udah kita lakuin aja gitu. Nah, lu kan maksudnya dunia televisi masih, ya kan? Tugas sebagai staf khusus masih, bisnis masih. Kalau itu udah dikasih ke Gigi semua. Jadi, tapi bisnis lu kenapa pada tutup sih, Enggak, bukan itu. Gimana sih itu? Ini kan lo tahu kan namanya Mak Rumpi ya kan, Haji Rumpi gitu. Itu kan maksudnya ini gue pertanyaan Hajah, kalau yang Rumpi itu hajah. Kalau Haji itu ya, maksudnya. Haji itu bukan Rumpi, hanya ingin dengar gitu. Haji ini pengen dengar gitu loh bahasanya loh. Jangan Haji. Jangan Rumpi dong. Jangan Rumpi ya. Haji ini pengen denger nih. Ya kan hajinya baru berapa bulan. Iya, Rumpinya sebenarnya agak lama. Itu berita simpang siur di luar. Tapi maksudnya walaupun misalnya gini, bisnis A gagal, tapi muka A tuh nggak menyiratkan bahwa aduh gagal gitu, lo santai aja gitu. Nggak semua itu, bisnis, syuting, apapun yang kita lakukan ini, yang kita atas usaha, bukan digaji ya. Kita kan kalau syuting ini kan bukan digaji, kita kan dibayar, dapat upah, dapat ini sama kayak dapat dari hasil bisnis ya kan, bukan kita digaji. Kalau ya kecuali kayak orang kantoran, kalaupun orang yang bisnis sendiri kayak syuting, kita kan syuting ini acara ini kita harus membuat acara ini sukses. Sama halnya dengan bisnis, kita harus membuat bisnis ini menjadi roda ekonomi berputar. Tapi yang namanya bisnis syuting itu semuanya ada circle of life-nya. Ada yang bayangin nggak syuting bisnis yang awalnya mendek tiba-tiba naik di tahun ketiga ada yang awalnya meledak turun ke bawah. Sama kayak syuting, ada yang ratingnya biasa-biasa tiba-tiba ya tapi panjang. Ada yang turun. Jadi kalaupun dibungkus acaranya syutingnya bisnisnya itu selesai, itu nggak masalah, kita cari lagi. Kan bukan kitanya yang nah kayak contoh aku tuh punya pedoman hidup misalnya gini, kita naik ke tangga nih. Kita berada di tangga paling atas. Tangga di paling atas kita sebut adalah zona nyaman. Nah manusia itu berbahaya kalau dia merasa di zona nyaman. Setuju. Jadi kalau dia merasa di zona nyaman, dia tinggal nunggu dua. Dia tinggal merasa berdiri nanti jatuh sendiri, dan jatuh sendirinya itu sakit. Dia nggak bisa bangkit lagi. Atau
kita jangan merasa di zona nyaman, kita cari lagi tangga ke bawah, cari sesuatu untuk naik lagi ke atas. Memang capek, tapi itu namanya hidup. Jadi kalau bisa sesuatu hal kita ngerasa udah nyaman-nyamannya aja, udah pasti terlena dengan segala hal dan membuat kita menjadi weak, menjadi lemah. Tapi sebenarnya kan kayaknya netizen tuh hanya melihat dari apa yang mereka lihat di sosial media. Betul. Sebenarnya banyak bisnis-bisnis yang AA kerjain yang mereka juga nggak Tapi tahu gue ya. akuin misalnya dari 10 bisnis, gue Ya. paling 2 yang meledak berhasil, 8, sisanya 8 ada yang tutup, ada yang Itu karena semuanya yang harus dicoba kan. semuanya A? dicoba. Jadi bisnis itu memang ya begitu, namanya itu circle of life bisnis ya begitu. Tutup itu kan ada 2 pilihan, mendingan kita rebranding atau Daripada kita tutup. daripada Ya. kita, apa sih istilahnya tuh kayak boncos Tapi kan ya. kita nggak mati, ya namanya juga Namanya juga hidup bisnis. gitu, namanya juga kita perang. Tapi kan bukan kita mati gitu loh, kita perang misalnya tempat markas kita ini udah ditembak kan kita masih bisa lari kejar cari markas yang lain, bangun lagi. Semua perang harus menang kan. Nah ini Ya. sekarang gua tanya Ya harus ke lo. menang, Ini ya harus gua tanya menang. sama lo. Ini bisnis brownies mau disuntik nggak maaf? Hah? Ya mau lah. Nangis lagi. Dia sempat cerita, mohon maaf, dia kan punya brownies gitu, pengen bikin toko. Ya udah, Gitu. gue bikinin tuh. Tuh bikin toko, Amin, ya nangis lagi Allah. gua guyur. Gua mah cuma bisa masuk-masukin aja. Padahal yang punya acara brownies lu ya. Iya, obrolan manis hit. Iya kan? Lagian padahal aku ceritanya ke Haji ya. Ini dioper ke tempat ke Ya Haji nggak, yang lo lain. kalau misalnya lo ke gue kan urusan gue banyak. Oh, iya bener. Kalau dia kan urusannya nggak terlalu banyak. Main Dari handphone. Haji Igun ke Haji Rafi. Ini Iya. Haji Rafi minta modal ke Haji Sam. Baru Haji Sam. Atau kalau gue mintanya ke Bu Nurnya, karena nggak kenal Haji. Ya kan AA kan nih aku pribadi ya teman AA gitu. Banyak banget teman-teman lain yang dibantuin sama AA. Pernah nggak sih AA punya musuh AA selama Gue tuh menghindari musuh, gue tuh malas berantem, gue tuh malas berdebat. Maksudnya ya nggak apa-apa kalau teman punya pandangan sudut seperti itu ya udah kita menyampaikan saran udah, tapi kan kita nggak usah perlu didebatkan. Jadi gue ini tipe orang yang apa ya? Kalau udah lo punya, kalau berteman gitu ada kayak feelingan juga. Ya gini, pinter-pinter kita aja. Tapi lebih baik jangan kita yang mau terus-menerus dinauin sama orang. Kita tuh harus nauin orang. Ya. Kan kita juga nggak bisa maksa orang itu nauin kita. Tapi kita bisa mencoba untuk kita nauin orang itu. Ya. Misalnya Ivan Gunawan, udah setelah kita kenal, Oh, dia ini seperti orang ini begini, ya ya udah kan? kita nauin dia aja. Kita masuk di porsinya dia yang segitu. Gue kenal sama Pam-Pam. Ya gini ya udah kita yang nauin Pam-Pam aja. Jadi kalau kita berusaha mencoba orang harus ngertiin kita, harus nauin kita, yang ada kita stres. Ya. Kan belum tentu dia. Tapi kan lebih mudah kita untuk menjustifikasi hidup kita, diri kita untuk nauin orang itu, untuk kita mencoba ya udah kita pelajari psikologinya dia, karakter dia, nanti kita coba oke sama teman ini berarti sampai sini, sama yang si ini sampai sini, sama sini sampai sini, bukannya kita kotak-kotakin ya, tapi kan kita tahu kapasitasnya semuanya masing-masing. Jadi ya udah kita yang bisa atur ritmenya gitu loh. Lo maksud lo nanya ke A gini maksudnya kenapa? ya karena kan banyak banget misalkan kalau lagi ada postingan tentang AA dikait-kaitinnya sama siapa gitu, ada artis-artis yang akhirnya jadi diiniin banget ke AA gitu, dikait-kaitin terus gitu kan. Itu kalau kayak gitu nyikapinnya kayak gimana? Gue tuh nggak pernah pusing, gue tuh orangnya kalau Dia mah nggak pernah baca komen tahu Pak? baca sebenarnya Lu cuma baca komen juga? nggak baca tapi ya cuma ngelewat-lewat aja gitu. Gue tuh nggak pernah pusingin dari dulu, nggak pernah balesin komen gitu, nggak pernah baca komen juga cuma selewat doang. Jadi gue kali ngelihat ya baca berita. Pernah nggak blok-blokin orang? Nggak pernah. Ngapusin? Ngapus-ngapusin? Nggak pernah. Nggak pernah. Dia nggak pernah sampai kayak begitu. Jadi kalau gue itu kalau yang menurut gue dirasa gue salah, ya gue pasti pusing. Cepet-cepet aja minta ya maaf. pasti pusing, lalu cari jalan keluarnya, nggak usah. Hari itu juga kalau Hari bisa itu ya. juga kalau bisa. Jadi Ya. kalau kita nggak salah diomongin ngapain kita pusing. Ya, Jadi buat gua hal itu simpel-simpel aja lah. Kalau kita salah kita perbaikin, kita minta maaf. Kalau kita nggak salah ya ngapain kita pusingin. Ya. Kalau kita masih musingin orang, ya gimana ya? Ya. Masa kita mau jadi pusing Oke, gitu? nih semakin besar nama kita, semakin berhati-hati dalam menjalankan kehidupan. Seperti apa kata hati-hati itu berada di Raffi Ahmad saat ini? Ya nggak sebenarnya, benar kata Igun. Kata Pak Haji Igun ini benar. Hidup ini kita nggak kerasa, tiba-tiba kita aku kenal sama Igun udah
ibaratnya dari umur 16-17 tahun. 30 tahun, Ya, sampai 30 kenal Pam-Pam juga udah berpuluh-puluh tahun. Kita kan nggak kerasa loh, beneran. Tiba-tiba sekarang kita masih dikasih Sehat. hidup, dikasih sehat sampai detik ini. Dengan evolusi kita yang berbeda-beda, dengan perjalanan hidup kita yang berbeda-beda, dengan masalah kita yang berbeda-beda. Ya udahlah, hidup ini kan jalan terus ke depan. Ya. Yang paling terpenting itu saat kita mau melangkahkan kaki kita ke depan, yang meringankan kaki kita itu adalah keikhlasan dan ketulusan. Kita juga bukan manusia yang sempurna. Mungkin ada hal yang sengaja ataupun tidak disengaja, pernah nyakitin Igun, pernah nyakitin Pam, kita minta maaf. Dan kita juga sebel sama orang, wajar, manusiawi, tapi jangan kita menyimpan dendam Dendam. terlalu lama. Karena kalau kita bisa menyimpan dendam sama orang, berarti secara nggak langsung kita berpikir banyak juga berarti orang dendam sama kita loh gitu. Tapi kalau kita mencoba untuk positive thinking semuanya, ya udahlah, hidup ini juga cuma sekali. Hidup itu cuma sekali dan waktunya tidak akan bisa terulang. Misalnya kamu pernah nyakitin aku di masa lalu, emang aku bisa merubah dulu? Itu kan nggak bisa. Ya udah, tinggal kita maafin. Kita harus berdamai sama diri kita sendiri. Berdamai dengan keadaan, berdamai dengan waktu. Yang anggap aja waktu ini kita semua manusia mau dibilang 1 hari, 10 tahun, 20 tahun, itu waktu yang sebentar kok, kita nggak sadar kok. Loh, ini aja besok aja udah, ya Allah, si Rafathar udah 10 tahun nih, kemana aja ya gitu loh. Tapi kita tuh selalu berharap ya, customer, orang lain itu bisa mengingat kita lebih banyak kebaikannya daripada keburukan. Karena biasanya kalau di dunia ini, kebaikan yang kita buat nggak ada artinya dengan satu kali keburukan yang kita buat. Itu pasti langsung diingat. Keburukannya selalu diingat. Itu. Padahal dia ngelakuin kebaikannya 100 kali gitu. 100 kali. Sekali aja dia lakuin buruk aja. Dia itu ingetnya, itu begitu tuh. Iya benar. Kesalahannya itu aja yang diungkit-ungkit. Gitu. Oke, sekarang kita ada satu segmen yang ini mudah-mudahan bisa membuat AA kok pergi nih orang? Jangan, emang dia begini. Mengenang sosok-sosok yang pernah ada dalam kehidupan seorang Raffi Ahmad. Oke, ini sengaja. Ini patung ini adalah manekin yang hidup. Ya? Oke, sosok yang pertama. Nih. Iya. AA mau ngomong apa sama Gigi? Ya, buat Nagita Slavina Mariana Tengker, buat istriku tersayang, terima kasih atas segalanya yang mungkin aku juga tidak bisa ungkapkan semua, karena banyak kebaikan dari kamu terutama yang membuat diriku ini menjadi lebih baik dalam berbagai macam hal. Nggak gampang juga untuk menjadi istri seorang Raffi Ahmad dengan karakter aku yang seperti ini. Kalau dibilang alfa, gue ini alfa banget kalau di dalam rumah tangga. Tapi kalau gue di dalam bisnis, di dalam sama berteman, gue bisa jauh lebih mengalah. Tetapi kalau sama istri, karena saking dekatnya, gue bisa melampiaskan kekesalan gue di luar itu malah ke istri. Kadang gue kasihan juga sama bini gue nih. Suka di luar ini gue pas nyampe ke rumah gue tinggal capeknya, gue tinggal sensinya. Tapi ya istri gue banyak nawain akan hal itu. Gue tuh susah marah malah sama orang. Malah gue bisa meluapkan itu sama istri gue, sama emak gue. Jadi kayak tumbal kemarahan lo tuh. Kadang tuh meskipun gue sama nyokap gue bukannya gini, cuman tapi emak gue tahu gitu, gue tuh sayang banget sama keluarga. Tapi gue itu nggak bisa kayak lu gitu marah gitu kan, gue nggak bisa. Kalau lagi kesel, ya udah deh gini-gini. Tapi nanti banyak masalah di luar, paling di rumah. Nah, tapi istri gue tahu. Ya udah, nggak apa-apa, udah dia. Bisa kebayang nggak di Gigi nih sekarang dengan kesibukan AA, dia bisa bergaul dengan ibu-ibu pejabat lainnya. Walaupun mungkin itu bukan dunianya Gigi ya, tapi dia bisa cepat menyesuaikan keberadaannya AA. Gigi itu buat gue dia istri yang bisa mengimbangi. Dan menutupi dan menyempurnakan, meskipun tidak ada yang sempurna ya. Maksudnya menyempurnakan puzzle. Momen-momen, keadaan-keadaan, kehidupan-kehidupan yang gue laluin. Dari hal yang kurangnya gue, dia nggak pernah ceritain, nggak pernah apain, tapi dia bisa tutup dengan keberadaan, tanda kutip, keberadaan auranya dia. Apapun itu kekurangan gue, puzzle gue, dia tutupin. Meskipun kadang gue sama Gigi dibilang, kadang bisa juga kita berantem, tapi kita nggak pernah berantem gitu, berantem paling diem. Tapi saat kita diem pun, kita tahu gitu, saat dia butuh, saat gue butuh, tuh kita udah ngerti satu sama lain. Jadi penting Allah tuh bener ngasih ke gue tuh yang memang bisa melengkapi hidup gue gitu.
Ya, oke. Thank you ya Mama Gigi ya, udah sabar ya. Tapi dia punya kesabaran. Boleh enggak, jangan ngomong gitu, apa sabar, jangan digitu. Dia sabar, tapi dengerin dia juga jangan dia punya gitu. titik kesabaran juga. Iya tahu, tapi jangan semena-mena. Gua semena-mena jangan. Ya, jangan sok ganteng jadi orang lo. Ini juga ada titik kesabarannya. Lo mau dilempar kondenya dia, ke muka lo mau enggak? Jangan diomongin gitu. Nah, Ya, sabar terus ya sayang ya. Ya udah gitu. Sabar terus ya. Kadang laki juga udah bininya sabar, masih juga sok iye. Ya bukannya so Gua kesel banget. Nih mak lo mau ngomong apa nih? Lo makin sibuk, makin jarang ketemu mak lo. Gue sampai ini lo tahu, gue pernah ketemu mak lo di stasiun Wus sendiri ke Bandung. Lo tahu nggak mak lo pernah jalan ke Bandung sendiri? Tahu, Mak. Jadi Berani lo nih Mama Ami. Iya, Mama Ami. kalau Mama Ami itu gue tahu hidupnya sekarang cuman banyak nih. Kalau Mama Ami tuh sering banget di WA aku. Ini terakhir nih mak gue nih. Apa? Ini WA gue ya, yang gue bacain. Ini mak gue tuh lucu, dia kalau curhat. Kalau Di sekarang WA. tuh iya tuh kayak WA Oh panjang, panjang. kayak penulis. Dia terakhir ngomong apa Pi? Dia itu terakhir, ini panjang nih, kayak misalnya kemarin aja waktu bayangin ya. Kan mak gue nggak ini. Mungkin kalau dia nelpon lo nadanya naik kali Pi. Ya enggak, gue tuh kayak misalnya kayak kemarin tiba-tiba pas 17 Agustus mak gue nge-WA. Ya Allah, seneng ya anak-anak mama diundang ke istana semua. Ya Allah. Adik gue kan di Indonesia kan DPRD di istana sama gue juga. Satu di Bandung. Ini pasti papa seneng, di akhirat seneng ya. Ya Allah. Terus juga pas Alfa juga meninggal. Itu ya Allah, Alfa meninggalnya di hari Jumat. Itu ladang pahalanya. Semoga tanpa hisab lagi sama kayak nah ini mama itu tiba-tiba katanya mama semenjak nenek gue nenek Popon meninggal baru 2 kali dimimpiin. Tiba-tiba suka curhat. Kemarin itu ngomong. Terus lo nggak balas lagi? Balas mak, iya mak, oke. Gue kan lagi itu Ya Allah. Iya kan gue sama mama gitu. Balas panjangin ke. Iya, kalau gue kadang kalau bisa gitu suka panjang, tapi kan kalau namanya lagi Ya Allah, maknya ini aja panjang banget. Iya kan gue lagi nulis panjang banget Rapi. Iya, gue kan lagi meeting aja masih gue balas. Iya mah, oke. Kan gitu. Masa gue lagi begini orang kan lagi meeting gitu. Terus mak gue bilang karena gini, katanya mimpi ngomong nenek Popon terbata-bata, pakai baju putih, katanya. Dia mimpi. Kalau tidur ruh kita kan keluar jasadnya, jadi ketemulah sesama ruh gitu katanya. Storytelling. Kalau mimpi papa, cuma dibalas oke doang. iya enggak, mimpi papa juga bilang, iya mimpi papa juga, tapi mukanya bersih. Papa tuh meninggal juga di hari Jumat. Ya Ini kan hari Jumat kan janji Allah nggak akan siksa kubur tanpa hisap kalau amalannya baik, apa ya kan meninggal di hari Jumat. Semoga kita nanti semua meninggalnya di hari Jumatnya. Tuh mah gue suka kan gue, aduh udah ya papa tuh orangnya baik ya, Raffi semoga ya kayak papa ya, gitu. Kayak gitu-gitu kan gue bilang, oh iya kan, aduh iya gitu kalau mah gue tuh panjang-panjang mah gue kalau WA tuh panjang-panjang. Iya namanya orang tua ya. Kadang kita emang begitu, kadang suka gitu tahu kalau misalnya di WA-in kayak orang tua nanya aja kita jawabannya kadang suka gemes ya. Maaf ya Mah ya, kadang nggak tahu kenapa itu kena kayak ada setannya ya kalau kita mau ngechat ke orang tua ya. Aku jadi Mama nih sekarang tinggal sama siapa Pi? Tuh gue balas WA gue deh, mak gue deh. Giliran lo di acara gue lo balas mak lo. Iya gue lagi apa mah gitu lah. Nggak dibales gitu. lo, Melin. Nggak apa-apa. Iya sekarang Mama tinggal sama siapa Pi? Mama itu ya sendiri, tapi alhamdulillah kemarin tuh mama tuh gue suka gini kayak rumah yang rumah dulu waktu ada digerebek. Yang nggak usah disebut juga yang dikirim. Oh ya udah iya ya, maaf. Yang didatengin BNN, silaturahmi itu. Iya sekarang sama BNN kan deket Pi. Top, mantap is the best. Kita kan harus sama-sama membasmi narkebas. Jadi sama mama tuh di situ rumah. Terus juga almarhum nenek. Kemarin itu kan ada satu rumahnya. Daripada rumahnya kosong dijual di mana-mana, udah kita yang ngurus aja. Jadi nyokap gue tuh harus ada kesibukan ngotak. Tapi mama tuh juga bisnisnya banyak ya? Iya, dan mama kuliner rata-rata ya? Iya kuliner, dan mama itu nggak mau gitu, orangnya sungkanan sama Gigi sungkanan. Maksudnya dia tahu gitu kalau udah punya istri kan udah nggak apa-apa, Gigi aja sana yang ituin. Emak gue selalu gitu, selalu kayak begitu, udah nggak apa-apa. Lu masih suka ngasih duit nggak sih ke emak lu? Kalau jadi gini, gue tuh apa nunggu diminta? Gue itu tipenya gini, mama mau apa aja silahkan aja, nanti tinggal ngomong gitu loh. Gitu emak lu malu? Enggak juga, tapi dia juga kan ada bisnis gitu-gitu kan. Jadi kalau mama itu termasuk yang mandiri, tapi kan bisnis-bisnis kita yang bantuin semua. Jadi mama itu memang nggak pernah menyusahin anak-anaknya. Jadi kalau
kita kasih, dia tuh langsung puterin uangnya. Tetapi tiba-tiba nanti, ya Ini nggak jadi nih, Pi. ya ini nggak jadi, nanti mama mau liburan ya, sama ajak cucu-cucu gini-gini, di jauh-jauh hari, udah mah siapin ininya, mama berangkat, gitu. Jadi kalau mama nyokap gue bilang apa, kita nggak bilang Nggak boleh enggak ya. Iya. Mama, ntar ketemu lagi di WUS ya. WUS, 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 yes. Ke Bandung Barat loh, Bandung terus Barat. Bandung Barat bersama JJ. Si ganteng. Nah, ini almarhum papa. Papa siapa namanya, Pi? Munawar Ahmad. Munawar Ahmad. Jadi Papa tuh ninggalin Api umur berapa? Jadi waktu itu umur gue masih berapa ya? Gue lupa ya, 16, 17. 16. 16 ya? Jadi lu tuh anak ke? Gue 16 gue meninggal. Lu tuh anak keberapa paling tua? Anak pertama. Anak pertama. Jadi paling lama mengenal bokap tuh lu berarti? Iya, gue lah paling lama ya, anak paling besar. Jadi waktu itu bokap gue itu apa ya? Memang dari kakek gue tuh dari Pakistan, bapaknya tuh asli orang Pakistan. Waktu itu datanglah ke Indonesia, nikah sama orang Indonesia. Jadi kakek gue tuh asli orang Pakistan. Makanya lu sebenarnya muka lu ada Arab-Arabnya ya? Ya Pakistan lah, sama lah ya. Ya akhirnya dia juga kakek gue tuh bukan orang yang dari keluarga dari bokap gue, bukan dari yang bener-bener susah. Waktu itu aja bokap gue tuh berapa ya, lebih dari 10 bersaudara kan, tidurnya di satu rumah petak. Gitu. Bokap gue tuh cerita dulu. Nah tapi gue sama bokap gue itu nggak pernah yang cerita kayak Nggak nyokap gue dekat. gitu, enggak. Paling Kan bokap tuh tegang orangnya. nggak tegang, sebenarnya dia mah baik banget, temannya banyak banget. Dan bokap gue itu yang gue ambil tuh pembelajaran, bokap gue setiap kali ketemu orang atau temennya pasti diteriakin dulu namanya, "Hey Gun," gitu. "Hey Papa," makanya gue suka begitu kan. Gue tanya ke bokap gue, Kenapa, ngapain Pak, sih gitu? teriak, manggil nama orang begitu? Membahagiakan orang itu gampang, mengingat namanya aja dia seneng banget. Dia pasti doain kita. Cuman menyebut namanya aja, ya kan seneng gitu. Papa, apa kabar? Padahal kita orang itu kita sapa duluan. Itu cara membahagiakan orang paling murah, paling nggak pernah mahal. Kalau kita membahagiakan orang tuh nggak perlu kita kasih orang, mengingat namanya aja, sama aja kita mendoakan dia dan dia juga mendoakan kita. Jadi lu kalau ingat bokap lu nih terakhir looknya seperti ini? Ya terakhir sih udah dalam keadaan nggak kayak gini. Bokap gue Sakit ya? sakit waktu itu di jantung, udah di ring, udah di bypass. Jadi dulu bokap gue tuh kerja di salah satu bank, tiba-tiba banknya kan lu ada tahun Ada berapa tuh masalah. likuidasi. Bokap gue stres, ya baru nyobain usaha gagal, jantung sakit. Yang tadi gue ke mall seminggu sekali, kok waktu kecil tuh SD tuh seminggu sekali, seminggu 2 kali ke mall beli game. Pas SMP kok susah hidupnya, gue udah nggak, bokap gue jualin mobilnya, ininya itunya, gue belajar naik angkot dan lain-lain. Tapi gue tahu, wah ini kayaknya bokap gue susah. Lagi masalah nih. Tapi gue kan namanya anak laki, nggak pernah ngomong. Iya. Gue tuh nggak pernah yang heart to heart gitu sama bokap gue gitu loh. Tiba-tiba ya udah, gue syuting atas kemauan gue sendiri buat. Boleh tuh sama bokap? Ya boleh aja, karena nyokap gue juga boleh. Gue syuting, akhirnya uangnya gue kasih semua ke nyokap gue. Jadi uang pertama kali gue syuting itu sampai umur gue 22 tahun tuh gue nggak pernah pegang uang. Lu kenalin nggak Rafatha, Rayanza sama bokap? Kenalin, gue bilang ini. Masa lu ceritain karakter bokap tuh seperti apa? Lu bokap kalau Rayanza sama itu manggil bokap apa? Aki Wawan. Aki. Ya Allah, diceritain ya. Ceritain, jadi kayak Aki Wawan yang kita ceritain kebaikan-baikan. Oke, ini terakhir ya, Pi. Nih. Oh iya. Ya. Rafathar itu anak paling terbesar. Anak besar, anak nomor 1. Gue itu selalu bilang sama Rafathar. Dan gue juga suka banyak kehilangan waktu sama Rafathar. Tapi gue juga selalu flashback gimana gue sama bokap gue. Gue itu sama Rafathar juga sama. Bukan yang setiap hari gue ada gitu, tapi kualitas waktu gue sama Rafathar, saat setiap kali gue sama Rafathar, gue mencoba menyentuh hatinya dan dengan menyentuh berantem, pikiran. Iya. Anaknya nangis. Oh itu beda pasti 17 Agustus. Bukan. 17 Agustus, tiap gue denger ceritanya, tiap lu ketemu berantem. Enggak, jadi Bercanda gulat berantem. Ya, kalau gue itu sama Rafathar gini, kayak contoh kemarin, misalnya gue nih ngajarin tapi sama dia, main 17 Agustus nih sama dia nih, dia mau gue bercandain tapi gue main keras supaya maksudnya ngasih tahu ke dia, ini kita nih laki nih bro. Kalau laki itu kalau bermain ya nggak apa-apa, daripada lu dikerasin orang, sini gue yang kerasin. Tapi selesai itu mau marah nggak apa-apa. Jadi gue itu
Tapi ada menjadikan diri gue jadi samsaknya dia aja. Abis Ada itu, momen-momen sweet nggak sih? Momen Banyak. sweet, Ya. cuddle-cuddling tuh ada. Jadi setelah itu berantem nih, dia sampai teriak-teriak, apa biarin gue sengaja, apa gue sengaja. Sengaja dipancing. Tapi gue sengaja pancing, biarin dia emosi terluapkan. Setelah itu gue ngomong baru, Rafathar tadi kalau bermain bola gitu nggak apa-apa. Tapi kalau udah selesai itu, sportif, udah minta maaf. Yaudah, papa minta maaf ya, gini. Peluk dia. Jadi ngajarin dia gitu bahwa daripada dia nanti sama orang lain begitu, jadi kita udah kasih tahu duluan. Apapun itu selalu bentuknya kayak gitu. Dan Rafathar itu suka cemburu sama Rayanza kadang. Kan tidurnya kan Rayanza sama kita. Sedangkan Rafatharnya sekarang umurnya Tapi udah justru 10 bukannya tahun. Rafathar ini terselamatkan karena kehadiran Rayansa, jadi dia nggak sering bikin konten. Hah? Gini, Rafathar itu memang antik. Kalau dia itu dari kecil, gara-gara gue bikin film apa ketemu fans kan histeris gitu, dianya udah keburu. Jadi Males. kadang dia juga kalau liburan itu, kasian juga sih anak gue. Ya namanya juga anak kecil kan, ya, namanya juga pengen liburan lari-lari, dipoto-foto gitu. Jadi dia tuh ngerasa, Kayak dia lagi di sekolah. ya makanya sekarang kan dia sekolahnya kan kita masukin di sekolah yang ya kalau internasional kan nggak tahu juga dia anaknya siapa, bapaknya siapa, nggak peduli, nggak enak, ini. Jadi dia punya privasi. Jadi gue ngerasa, oh ternyata memang kalau seiring berjalannya waktu dan generasi ke generasi, gue tuh nggak bisa memaksa Rafathar jadi gue. Ya. Sama halnya gue juga nggak bisa jadi Iyalah, bokap gue. kasihan biar dia berkembang. Dia harus lebih hebat dari gue. Dari hebat, Iya. ya Mudah-mudahan kan? dia jauh lebih survive dari gue. Amin. Jadi buat Rafathar gue nggak kerasa umurnya udah 10 tahun. Ya Allah. Ya Allah, dulu ini sekarang udah 10 tahun. Gue udah kehilangan waktu banyak sama dia. Tapi gue yakin gue tidak kehilangan kualitas hati dan waktunya sama dia. Ya Allah. Nih gua ada satu hadiah buat lu nih, Ayah. Banyak lu udah. Mana? Jadi ini bisa pakai. Ini nggak promo ya, nggak iklan, tapi kalau bisa pas pakai di tag. Ya. Namanya kan atas instruksi Pak Prabowo, ya kan, support UMKM. Oh, iya. Bener nggak? Kalau lu bangga nggak kalau pakai bangga. desainer Indonesia? Gue tanya. Bangga Lu dong. pakai baju siapa lagi kalau bukan pakai baju karya anak bangsa? Bener Mas Igun. Saya dukung. Haji kok, Mas? Oh iya. Wih, Masya Allah. Terima Ini kasih. Ini bisa pakai kerjaan. Sekarang gue langsung pakai, boleh nggak? Boleh Gua dong, mau. ini bisa buat pakai Wih, kerja, insya ini bagus Allah. banget. Ya Allah, Masya Allah. Aku kenapa kasih putih? Karena kan sering pakai ini size medium, bukan sih, bener nggak tuh? Coba lihat, bener nggak? Jangan sampai salah. Kalau salah balikin. Ya bener nggak ini medium, bener. Kalau salah balikin, ntar nggak balik lagi. Pokoknya baju ini insya Allah, gue tuh pengen Pakai ini ya langsung mau ya, meeting ya? di steam dulu. Nggak usah. Ya, jangan lecek. Gue tuh, ini doa gue ya. Ini doa gue buat AA ya. Insya Allah AA selalu dilindungi sama Allah. Sama Pak Igun. Jalannya, langkahnya, ucapannya, gerak-geriknya. Insya Allah selalu bisa berani berucap dan berani bertanggung jawab ya. Nah ini buat customer yang ada di rumah ya. Ini kemarin tuh aku di sosial media, di dalam kehidupan nih aku ada satu. Steam dong, langsung dong, mau gue pakai nih yang putih. Lewat aja orang lagi ngomong. Bagus. Ini ada satu ayat yang bisa membuat kita menjadi lebih kuat dan insya Allah dalam kehidupan ini menjadi lebih strong ya. Ayatnya berbunyi, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ya, jadi ini ayat ini membuat kita merinding bahwa Allah itu mengulang 2 kali dalam Al-Quran, yang artinya benar-benar ditegaskan bahwa kalau dalam setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Jadi tugasnya kita sebagai manusia insya Allah selalu bisa membantu siapapun yang ada di dekat kita ya, A. Benar. Karena janji Allah semakin sering kita membantu orang, kita tidak akan berada dalam kesusahan. Itu mungkin yang aku bisa belajar dari apa yang AA terapkan dalam kehidupan AA. Benar. Namanya kesulitan pasti akan ada kemudahan. Dan juga jangan lupa saat kita mudah pasti nanti kita akan dikasih sulit juga. Betul. Tapi kita pasti nanti akan semuanya ada jalan keluarnya. Terima kasih Haji Raffi. Selamat beraktivitas. Salam buat Pak Presiden. Terima kasih. Terima kasih Pam. Jangan nangis lagi. Semoga selalu keluar dari permasalahan. Amin. Jangan ngerepotin Raffi Ahmad Masya mulu Allah. ya. Oke. Maksudnya ke Haji Ini di sini nggak ke Haji Api, ke Haji Igun saya ngerepotinnya. Mohon maaf izin Pak Haji, kajakin dong ini buat customer Oke. untuk subscribe. Untuk para customer, jangan lupa customer subscribe channel YouTube-nya Comic 8 Revolution. Oh, Comic 8 Revolution. Terima Comic kasih. 8 Revolution. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.